Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast apa ya? Di Apa sini. Buat yang belum kenal, gua Diki sebagai podcaster dan sekarang lagi ada Fazra Agung Daryana. Tepuk tangan. Weh. Nama gue Fazra, gue sebagai bintang tamu. Terus apa ya? Di sini Apa ya? apa ya? Jadi Kan namanya podcast apa ya? jadi Kira-kira kita ngomongin apa nih? Apa ya? Jadi bos friend sekalian, Fazra ini apa? Lu jurusan apa? Agribisnis. Agribisnis. juga. Di vokasi juga. Manajemen agribisnis. Manajemen Mabim, agribisnis. Tapi dia di bidang-bidang komunikasi juga jago sebenarnya. Enggak jago Ya juga. nggak jago juga sih, tapi lu terjun Bisa juga. aja, Ya, bisa. Cukup bisa. Ya ya. Dia punya apa, lu punya apa aja? Enggak punya apa-apa. Enggak, lu punya kreatif, apa nama kreatif lu? Ada gue punya kreatif. Kreatif departemen gitu, agency. Sesuai kreatif. Sesuai kreatif. Masih Masih baru. Tapi udah banyak tuh jobnya kayaknya. cukup lah. Oh, cukup. Nanjak lah ya. Enggak, belum sampai nanjak gue. Ya udah, kita di sini mau ngomongin apa aja? Nggak tahu sih, gue diundang sama Diki terus katanya karena ini podcast apa ya, jadi kita ngomongin podcast aja. Ngomongin podcast ya. Iya. Sejarah podcast mungkin. Apa? Enggak, kayaknya kalau Kalau podcast sejarah terlalu berat. Kayak gimana podcast yang kayak apa sih, kayak podcast kan di Indonesia terutama kayak lagi booming Ya, lagi kayak booming, gitu. lagi booming banget sih. Kayak kita ngebahas perkembangannya aja gitu. Perkembangan ini kayak ini aja sebenarnya, kan ini kita dibikin podcast tapi podcastnya pakai video. Kan ini salah satu perkembangan podcast juga kan. Iya. Karena setahu gua tuh dulu podcast tuh awalnya dari podcast itu kan dari iPod. Jadi podcast itu Oh, sebenarnya yang langsung apps yang ada di ya apps yang ada di iPod. iPod-nya. Jadi sebenarnya podcast itu setahu gua nih, podcast itu emang aplikasi yang diciptain sama Apple buat orang-orang ya kayak orang cerita something gitulah. Kayak konten mereka ada yang apalah, kayak ada yang belajar bahasa Inggris gitu-gitu. Tapi di apps podcast itu bisa langsung di-share di situ juga nggak sih? Wah, gue kurang ngerti tuh kalau misalnya cara nge-share-nya. Mungkin Apple punya caranya sendiri kali ya buat. Nah, seiring perkembangan waktu, podcast makin berkembang tuh. Nggak cuman orang-orang yang pakai Apple doang, nggak cuman orang-orang yang punya iPod doang yang bisa dengerin podcast. Gitu sih. Justru gue nggak tahu sih, gue tahu podcast awal-awal itu dari Adriano Colby. Lu pernah nggak sih? Siapa tuh? Ada podcaster gitu, dia awalnya Indonesia tuh. upload di SoundCloud kayak 2016 atau 2017an gitu. Ya gitu, terus tapi menurut gue boomingnya bukan pas di SoundCloud, pas mulai masuk Spotify. Oh, udah mulai masuk Yeah. Spotify. Lu pertama kali denger podcast siapa? Itu Adriano Colby. Oh, Adriano Gue Colby. lupa namanya apa ya. Nah, podcastnya apa gitu, gue lupa. Ngobrol apa gitu, gue lupa. Tapi lu orang yang dengerin podcast gitu gak sih sebenarnya? Dengerin, gue nggak tahu sih, lebay banget, tapi gue kalau mau tidur selalu dengerin podcast, kayak harus ada orang yang ngobrol aja gitu, gue baru bisa tidur. Entah, walaupun gue nggak dengerin obrolan, tapi kayak ada orang yang kayak ada yang gitu, ngobrol aja jadi enak gitu ya. Itu biasanya dengerin podcast apa tuh kalau malam-malam mau tidur gitu? Apa ya, sebenarnya yang gue dengerin sih kayak di satu circle anaknya itu juga gitu loh. Cuma yang lagi gue sering dengerin banget sih Unfaedah Podcast yang punya Lawless tuh. Oh ya. Terus High Octane Podcast yang punya Seringai. BKR Brothers tuh. Sama sih itu Itu orangnya mereka satu circle. Orang itu ya. Iya. Sama satu lagi Good Ride Podcast ada. Kayak Good Ride kayak kolektif yang suka sering bikin event-event acara otomotif kayak gitu-gitu. Kalau gue sih podcast, awal gue denger podcast tuh podcastnya Makna sih ya. Oh, Makna Talks ya. Iya, Makna, karena Iya sih itu, tapi kayaknya orang juga mulai mengenal podcast dari situ. dari Makna nggak sih? Ya kayak Makna tuh yang bikin podcast naik di Indonesia gitu. Karena mungkin banyak orang juga yang bikin podcast gitu, tapi nggak seproper Makna gitu loh. Makna datang dengan persiapan yang sampai segitunya gitu loh. Udah gitu bintang tamunya juga. Iya, orang-orang hebat, ya, orang-orang hebat gitu. Gue pertama kali nonton tuh podcast video, bener. Iya, podcast video. Gue nggak pernah dengerin podcast yang suara doang di Spotify, di podcast Apple. Gue belum pernah tuh dengerin. Terus gue kayak lagi buka-buka YouTube, Makna keluar nih, kayak
bintang tamunya Dian Sastro waktu itu. Gue penasaran, oh ini apaan sih, gue pencet aja. Oh asik juga ternyata ya podcastnya. Tapi, kayak gue motong dulu ya. Nggak apa-apa. Itu juga setahu gue Makna itu baru mulai ngupload dengan video podcast dengan berbentuk video gitu loh, nggak cuma suara doang. Itu tuh baru di tahun 2020 ini setahu gue. Iya, karena dari awal mereka masih cuma podcast suara aja gitu loh, dan base-nya dari Spotify gitu loh. Dan waktu awal-awal tuh Makna setahu gua bintang tamunya itu masih orang-orang sekitarnya. Ada si Kinan juga kan bagian dari Makna juga, terus sama si Hernanda yang punya Maknanya juga kayak gitu-gitu. Terus mulai merambah lebih luas lagi gitu. Tapi udah macem-macem sih sekarang podcast ya. Tapi iya sih macem-macem sih. Terus kayak relate-nya kayak banyak yang ngomongin kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi ngedengerin juga gue pernah nih kayak gini nih. Jadi ringan gitu lah buat nggak berat didengerin. Bahkan yang berat pun mereka bikin jadi kayak mudah didengar gitu loh, entah dari bahasa atau obrolannya gitu. Jadi enak kita ngedengerin gitu. Kalau yang sekarang lagi rame sih, lu tahu podcast ini nggak? Podcast Mas. Iya, Podcast Mas. Podcast Mas. Itu lumayan, dia terbesar se Asia Tenggara. Iya, terbesar se Asia Tenggara di Spotify paling gede. Hitungannya masih baru banget anjir. Masih baru. Gue nggak tahu gimana sih itu algoritma mereka bisa sampai segitu. Tapi selalu top chart anjir di Spotify. Iya benar. Ngomong anjir gue. Nggak apa-apa. Maaf ya. Kan itu kan keceplosan. Gimana tuh ya? Ya kan ngobrol kayak biasa. Kalau terlalu kaku juga kan bingung. Yang denger juga kayak iya aja. Kayak iya aja. Sama. Oh ini sih gue pernah denger juga. Banyak yang bilang juga dengan podcastnya semakin luas lagi, banyak yang bilang podcast ini jadi ancaman buat radio. Nah, iya, tapi kalau menurut gue sih dengan adanya podcast nggak bakal bikin mati radio sih. Dia punya pasarnya masing-masing. Iya, punya pacar masing-masing. Kalau pasar ya. Pacar tadi. Namanya juga berbelit, namanya juga anak muda. Alasan. Ya, kalau radio gimana ya? Radio emang udah dari awal TV keluar aja. Radio udah jadi belum ada TV udah ada radio. Iya, maksudnya pas TV udah mulai naik nih, orang-orang udah pada bilang kalau radio itu bakal mati. Tapi buktinya sampai sekarang nggak mati-mati kan, masih ada. Karena radio yang diajarin ke gua nih ya, radio itu punya pasar masing-masing. Kayak lu pasti nggak dengerin kan radio yang lagunya kayak dangdut gitu-gitu. Enggak sih. Radio yang kayak cerita apa ya? Kayak cerita cintanya gitu. Ada yang kayak gitu-gitu, ada aja. Kayak khusus ngebahas topik itu doang. Ada. Di radio kayaknya cuma gue dengerin standar kayak Prambors paling. Prambors, Tracks. Iya. Sama hard rock kayak udah. Karena itu emang tujuannya ke anak-anak kayak kita yang anak-anak milenial masih muda gitu. Jadi kita dengerin itu pasti. Ya kan ada supir truk yang di jalan dengerinnya lagu dangdut gitu-gitu. Kalau ikan di jalan jauh, ya pokoknya ada pasarnya masing-masing lah. Gitu sih. Coba dong cerita, kan nih lu sebagai mahasiswa agribisnis nih, tapi lu punya kreatif departemen. Kalau gue salut sih Jira sama lu. Coba dong cerita gimana awalnya lu bisa bikin kreatif departemen dari awal deh. Kan lu walaupun lu belajarnya agribisnis, tapi gimana caranya lu bisa bikin kreatif departemen itu? Tapi melenceng banget dari topik yang apa-apa, ngobrol aja. Apa-apa. Kan ini buat pelajaran orang-orang yang denger aja. Iya, gimana ya Ole? Lu juga belum pernah cerita sih sama gue tuh. Enggak cerita tapi kayaknya enggak runtut gitu loh, gue ceritanya kayak di lagi gini doang gitu loh. Gimana ya Ole? Gue juga bingung anjir. Enggak sih awalnya itu kan emang teman-teman lu SMA kan? Iya, yang ada di tim gue sekarang tuh teman-teman gue SMA. Cuma memang awalnya gue kayak iya aja. Enggak apa-apa. Cerita gue aja gitu menurut awalnya sih gue udah ngikutin sebenarnya dunia kreatif ya, terutama kreatif agency ataupun kolektif kreatif kayak gitu-gitu udah lumayan ngikutin gue dari SMA akhir gitu loh. Gue udah tahu ada namanya Makna, udah tahu ada namanya Maika kayak gitu loh. Gue dari dulu tuh sebenarnya pengen gitu loh, kayak ini kok keren banget gitu loh. Oh sama enggak sih itu nanti deh. Itu sebenarnya seiring berjalannya waktu gue tetap ngikutin mereka tuh, gue udah nge-follow Instagramnya. Kayak sebenarnya kreatif departemen tuh
bidang kerjanya, ranah kerjanya itu apa sih sebenarnya gitu loh. Karena gue juga gak pernah ketemu orang, terutama kita ya di Bogor gitu, entah circle guanya nggak ada ataupun guanya kurang jauh main apa kayak gimana, tapi gue belum pernah nemu kayak ada orang yang benar-benar punya tim dan mereka bergerak di bidang kreatif as a kreatif departemen gitu loh. Mungkin banyak juga orang nyebutnya kreatif departemen, kreatif agency atau apapun itu, tergantung formula timnya masing-masing gitu loh. Tapi trigger utamanya itu kenapa gue bisa sampai bikin tim ini bukan yang ngesel ya, tapi gue udah beberapa kali nyoba membuat bisnis kecil-kecilan aja sebenarnya, bisnis kecil-kecilan kayak gitu. Udah nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Tapi gue belum pernah nemu sampai kayak buat sesuatu terus kayak ngerasa oh ini nih gue harus serius di sini gitu loh. Nggak pernah kayak jadi lu kayak punya apa sih attachment gitu loh, kayak ketertarikan lebih sama kayak soalnya gue nggak tahu kenapa dengan lu menjadi atau kerja di dunia kreatif gitu ya, lu bisa jadi apa aja yang lu mau gitu loh. Nggak melulu tentang lu kuliahnya apa, jurusan lu apa, nanti lulusnya misalnya dengan predikat jurusan lu itu. Nah di dunia ini tuh menurut gue nggak mandang itu gitu loh. Tapi kalau misalnya emang lu punya taste mungkin ya yang bagus dan lu punya skill juga yang bagus, yang memadai juga, jadinya outputnya tuh bener-bener kayak keren gitu loh. Dan trigger yang utamanya banget tuh sebenarnya awal pandemi kemarin tuh, gue ketemu sama salah satu partner gue. Sebelum jadi partner tuh gue cuma ngobrol-ngobrol aja. Nah sebelumnya itu gue punya kayak PH mungkin yang disebutnya kayak foto video wedding kayak gitu-gitu loh. Tukang foto, tukang video lah gitu. Dan temen gue pun sama gitu juga. Gue ngobrol tuh, sharing aja sama dia di dalam dunia kerja dia kayak gimana gitu. Terus cerita-cerita aja kira-kira lu sebenarnya lagi suka apa sih kayak gitu-gitu. Gue nanya standar lah, ngobrol standar gitu loh. Nah ketemulah di satu titik ngobrolin tentang dunia kreatif itu. Terus gue baru ngeh lagi, oh ternyata ada juga ya orang yang notice sama hal ini gitu loh, yang kepikiran juga untuk sepemikiran sama lu gitu. Sepemikiran sama gue gitu loh. Gue ngerasa terus gue ngobrol lagi, ngobrol panjang, ketemu lagi, nemu di jalan tengahnya. Dan kebetulan waktu itu si teman gue yang satu ini memang lagi ditawari untuk mengerjakan brand identity sebuah kafe, tapi masih dalam in-house gitu loh, perorangan jadinya. Nah abis itu gue ngeliat peluang lagi pas kemarin pandemi ini, beberapa teman gue mulai ngebuka usaha nih. Ada yang buat toko kopi lah, ngebuat apalah gitu. Mungkin emang lagi kosong juga, jadi mereka memaksimalkan waktunya gitu loh. Dan gue ngelihatnya karena mungkin emang gue udah duluan, gak jago juga, tapi gue udah duluan pernah main dunia desain kayak gitu-gitu. Udah ada jam terbang lah. Enggak juga jam terbang, kayak pilot gue. Terus gue ngelihat mereka, teman-teman gue terutama di circle gue ini, mereka memang fokusnya untuk di bagian produksi aja gitu loh. Kayak misalnya salah satu teman gue ada buka toko kopi, si Tupel tuh. Buka toko kopi, dia ngechat gue, Zra bisa nggak bantuin untuk apa, buat bikinin gue logo, bikinin gue packaging apa segala macam kayak gitu-gitu. Gue tanpa mikir panjang, ya udah gue bisain aja dulu gitu loh. Entah nanti output kayak tapi gimana. Pas itu belum ada tim lu belum kebentuk kan? Belum bentuk. Sesuai itu belum ada kan? Gue masih sendiri waktu itu. Masih sendiri karena gue ngerasa kalau gue ngajak pun gue ngajak siapa ya, gue bingung gitu loh. Bukannya nggak bermaksud gue nggak ngajak lo ya, cuma akhirnya gue kayak ini kayaknya masih bisa gue kerjain sendiri gitu loh. Ya udah gitu. Terus seiring berjalannya waktu, teman-teman gue yang buka bisnis apapun itu, jadi mungkin mereka kan ada juga yang bisa memang produksi, tapi produksi dapur ya, tapi nggak bisa untuk ngeproduksi konten untuk nge-share apa yang mereka buat, apa yang mereka bikin kayak gitu-gitu loh. Sama aja sih, mereka buat, mereka bikin. Outputnya dia nggak, ya mereka nggak belum, mungkin memang karena rata-rata teman gue juga basicnya bukan dari anak komunikasi, anak DKV atau sebagainya kayak gitu-gitu. Nah jadi dari mulut ke mulut sekarang orang-orang kalau misalnya memang ada yang buka kafe atau apa, alhamdulillahnya sih larinya ke gua jadinya gitu loh. Nama sesuai juga udah mulai muncul dari permukaan dong. Dikit-dikit lah. Enggak dikit-dikit, sampai pesawat aja minta desain sama lu. Gua malu. Enggak, dia teman gua hebat ini, dia punya creative development, terus apa Air Asia ya?
Enggak, jangan lah. Ya pokoknya salah satu maskapai, maskapai lah. Ya, sebenarnya juga minta tolong desainin pesawatnya ke bukan desainin pesawat. Iya, maksudnya ininya lah, gambar-gambar di pesawatnya gitu kan. Desain yang ada. Kalau lo misalnya mau buat perusahaan kayak brand identity-nya tuh tim gue yang buat, tapi memang belum ada kejelasan sih sebenarnya sampai sekarang kira-kira desain gue tuh mau dipakai sama mereka apa enggak gitu. Tapi ya uang udah masuk. Iya, uang udah masuk. Kan alhamdulillah tuh. Kelas sih, kelas. Kayak ala-ala aja sih sebenarnya. Banyak juga kan teman kita yang bikin juga. Bikin apa? Sama kreatif. Oh, kreatif kan? Banyak sih juga. Di jurusan gue juga ada. Kakak tingkat gue sama angkatan lu juga. Dan itu juga teman gue juga. Iya, masih ya saling belajar aja kita jadinya nggak sih? Gue pengen sih, ya saling nguatin lingkungannya dulu sih sebenarnya. Ya gitu aja sih. Nggak ada yang spesial, gue biasa aja. Kan jadi awkward aja kayak gitu. Gue pengen bahas apa lagi ya dari lu ya? Soalnya ini emang lu mah jadi ngulik gue sih. Ya kan emang temanya wawancara, Bos. Oh iya. Nih kulik. Jadi kulik gue, dikit-dikit nih gue dibacain. Apa lagi ya? Tapi sempet gue terutama pas mulai ada tim ini ya. Ya pasti semua orang kayak pernah nggak sih ngerasain itu kayak ini gue kuliah bener nggak sih sebenarnya jurusan yang gue mau gitu. Kadang tanpa menjatuhkan jurusan atau pihak manapun pokoknya. Kayak gue lebih nyaman gue briefing sama orang, nge-pitching orang, ngobrol apa segala macem, mereka konsultasi ke gue. Bukan gue sok juga maksudnya. Konsultasi kecil-kecilan aja gitu lo nanya. Lu gak usah merendah-rendahkan mulu, udah selalu aja sih, cerita aja. Enggak boleh gitu, Dik. Kan gitu aja. Kan lu cerita juga cerita yang benar, bukan ngada-ngada. Iya. Kayak iya aja. Hashtag kayak iya aja. Hashtag kayak yang iya aja. Terus tapi enggak, gue kadang suka mikir kayak apa yang gue lakuin di kampus terutama nggak relate sama di dunia yang di luar kampus gitu yang gue lakuin. Gue kan aja pernah sih gue mikir kayak gitu, ini bener gak ya sih jurusan ini. Soalnya gue emang dari pas gue mulai lulus SMA sebenarnya kalau gue suka dunia desain atau kreatif kayak gitu-gitu dari SMP sebenarnya udah suka gue. Udah suka gue, sempat graffiti kayak gitu ala-ala aja lah gitu. Dan City Street. Enggak, gue nggak masuk sono. Gue belum nyampe ke sono, cuma ya sendiri aja gitu loh. Sering-sering gambar gitu, gambar tangan. Cuma enggak gambar kartunis juga, nggak bisa kartunis, cuma tulisan aja kayak gitu loh. Dan mulai belajar Photoshop tuh gue SMA sebenarnya dari Photoshop. Photoshop SMA tuh gue SMA kelas 2. Photoshop tuh awal-awal tuh ngedit apa tuh? Standar sih, baju-baju kelas. Gitu. Sama gue ini pernah bikin, gue SMP tuh pernah mau coba bikin, SMP gue kelas 8 gue mau nyoba bikin clothing waktu itu sama temen gue si Iye. Iya. Di situ kan ngeraba-raba tuh. Desainnya juga standar sih gitu sih, lu anak SMP anjir, referensinya masih gitu-gitu aja. Gue nyoba Photoshop dulu tuh. Ini manipulasi foto gitu gue kayak ganti-ganti. Tapi emang gue enggak tahu sih, mungkin itu awal ketertarikan gue sama dunia gitu. Gue dari Photoshop ini ganti-ganti kayak muka gue tempelin di Spider-Man. Lu sering sih sampai sekarang. Iya, sampai sekarang sih gue masih. Dan yang sering lo lakuin itu dibanding lo desain apapun. Iya. Gue lebih seneng yang menurut gue menyenangkan buat gue gitu loh. Sama buat ya gue share jadi kan. Lucu, ya? Jadi lucu-lucuan aja kalau ke grup lucu-lucuan, dicengin gitu orang. Diki gitu tuh, Diki sering ngecengin orang. Sering banget ngecengin orang melalui foto-foto kayak gitu. Tapi kan gue ngeditnya juga gak yang aneh-aneh. Proper. Bukan yang aneh-aneh terus gue jadi bikin hoax. Oh enggak, itu mungkin temannya satu lagi. Siapa? Ada teman satu lagi menyebar hoax. Jago. Ya udahlah ya. Gitu. Tapi gue nggak pernah sih. Apa? Ngubah foto, siapa. Gue nggak pernah tuh ke situ. Tapi kalau gue senangnya waktu itu bikin baju sama ngedit kayak gitu aja. Dan gue waktu itu belum punya laptop, belum punya apa-apa. Gue awalnya dari HP dulu. Gue maksimalin di PixArt lah gimana caranya. Sampai teman-teman gue dulu, Dik lu ngedit pakai apaan dah? Cuma pakai HP gue bilang. Ya tapi sebenarnya emang nggak tahu sih, menurut gue software ataupun apps itu
cuma alat aja. Iya, cuma alat aja sih. Itu mah gimana perantara aja. Gimana lu memaksimalkan apanya? Apa ya? Ya memaksimalkan perantaranya itu gimana? Iya. Tapi Apa ya? Namanya apa sih kalau misalnya kayak fun fact. Fun fact-nya pas gue lagi kayak ada kerjaan foto video wedding, terus misalnya gue kan sempat jualan sepatu juga tuh. Gue ngedesain feeds-nya atau story-nya kayak gitu-gitu. Itu gue pakai laptop anjir. Oh iya. Iya, jadi circles gue pokoknya kalau misalnya gue mau ngedit nanti misalnya ada foto video wedding atau apa, kamera aja gue nggak punya. Iya. Gue nggak punya apa-apa tuh sebenarnya. Tapi gue ya udah gas dulu aja gitu loh. Gue nggak punya apa-apa, tapi ada teman gue nih, salah satu teman kampus gue terutama, emang seneng ngedesain apa segala macam gitu, dan laptopnya proper nih. Gue emang sering ke kosan dia. Nah jadi siklusnya gitu, beres ngampus, gue beresin kerjaannya ke kosan dia sampai beres. Terus dia nggak pakai laptop dia sama sekali, gue terus yang pakai seharian. Jadi gitu, udah beres, udah proyekan gue beres gitu, gue minjem laptop aja ke dia gitu. Jadi bener-bener dari laptop dia tuh. Jadi sebenarnya bukan jadi pantangan buat kita nggak sih kalau misalnya lu nggak ada alatnya atau apa, karena lu masih bisa minjem ke temen lu. Kalau nggak di kampus biasanya juga ada loh yang minjemin kayak gitu sebenarnya. Elunya mau nggak minjem? Kalau lu emang niat pasti gimana, lu ada kemauan sih. Kalau lu ada kemauan pasti jadi. Iya. Jadi apa? Prok. Kocak. Ya udah sih. Ya udah ngalor ngidul segala. Udah cukup lah ya. Targetnya 15 menit. Targetnya tuh 15 sampai 25 menit, tapi ya masa ngobrol harus dibatas-batasin sih. Ya. Udah mau seneng ngomong kan. Iya. Sebenarnya Bu, saya suka ngomong loh, Bu. Tapi malu aja kalau didengerin sama Ibu sebenarnya ya. Sebenarnya mah Diki kalau udah ngomong sampai capek temen-temennya. Ngeladein ini nanti udah gimana nih ngomong mulu nih orang. Ya udah. Kalau dibongkar. Enggak, waktu kemarin aja gue bikin podcast pertama. Gue cerita apaan? Cerita pokoknya kan yang dengerin Bu Afi. Itu teman-teman kelasnya dengerin juga. Dengerin juga orang disetel di kuliah praktikum kan, disetelinnya gue. Ya udah, balapan. Saya sebenarnya nggak malas Bu, tapi teman-teman saya ini salah satunya Bu yang suka nongkrong sampai malam. Jadi saya suka telat pagi. Ini yang ngajak siapa? Enggak. Gue pernah nggak ngajak. Nggak pernah ngajak siapa? Ya udah. Assalamualaikum. Udah cukup ya. Sekian dari podcast apa ya malam ini. Cuma ya, ada yang bisa. Kalau dengerinnya malam, kalau dengerinnya pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore. Iya, selamat aja deh. Pokoknya selamat tahun baru, selamat apa? Selamat. Iya. Bentar lagi tahun baru, selamat tahun baru. Selamat Natal bagi yang merayakan. So, asik banget lu udah kayak artis. Enggak apa-apa kan. Kayak iya aja. Nah, kayak yang iya aja. Saya Diki pamit undur diri. Saya Fazra, temennya Diki. Iya, cakep. Pamit juga bareng Diki. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.